Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah Paskah GKTI Raja Daud, Minggu 17 April 2022. Saya yakin dan percaya pada minggu ini kita semuanya berkemenangan, saudaraku. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan seluruh hidup kita siapkan seluruh kehidupan kita pada pagi hari ini untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita memuji Tuhan, kita katakan, oleh karena salib-Mu. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Dari awal menyanyikan pujian ini, ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti hidupku. Lebih dari yang ku terima, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang ku terima, lebih dari yang ku kira, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh
kuasa salibmu, pulihkanku, kuasa salibmu, pulihkanku, kuasa salibmu, pulihkanku. Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih pengorbanan. Engkau bangkit Tuhan, Kau membuktikan Kau hidup, Kau membuktikan Kau hidup Yesus. Terima kasih. Masa salibmu memulihkan kami, membuat kami mengerti bahwa pengorbananmu sungguh besar Tuhan. Kami pun harus hidup sesuai dengan salibmu Tuhan, sesuai dengan pengorbanan dan kasih yang telah Kau berikan bagi kami Yesus. Kau baik Tuhan, kasih-Mu besar, pengorbananmu sungguh ajaib. Kau menyatakan Kau hidup. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Sujudkanku kuasa salibmu, pulihkanku kuasa salibmu, pulihkanku. Satu dalam doa. Sungguh baik Engkau Bapa. Kau menyatakan Kau hidup Tuhan. Kau menggeser batu yang sangat besar itu ya Tuhan. Kubur kosong membuktikan Kau hidup Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, jemaat-Mu GKTI Raja Daud. Bahkan ada orang-orang yang menyaksikan live ini Tuhan Yesus, menyaksikan siaran ini, kiranya Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada Bapa. Kami mohon Tuhan, biarlah di momen-momen Paskah ini Tuhan, bukan hanya kami lakukan secara rutinitas Tuhan, tapi kami dapat memaknai setiap kalimat, setiap perkataan yang Kau ucapkan Tuhan, bahwa Engkau hidup, bahwa Engkau memberikan hidup yang kekal bagi kami Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Tuhan menolong kami dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan. Ya, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu juga sama-sama Kau tolong Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mau memuji lebih lagi, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita mau memuji Tuhan. Kita bersorak-sorai bersama-sama kita katakan, Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah
baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kau nyanyikan pujian ini. Dia ada di dalam bergerak di hidupku, ya Tuhan, Allah kemenangan. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan, Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Dia terus memuji Tuhan, sebab kebaikan Dia sangat besar bagi kita, saudaraku. Kita ditebus oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, dan telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi, sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintah Allah kita, kuasanya yang jauh rapinya, dan telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Semua kita bertepuk tangan. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan
oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus yang hidup. Tiba saatnya saudaraku, kita mau mengaku dan pengakuan iman rasuli kita, bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pemilik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, saudaraku. Kita siapkan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, dan Kamu mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, dan Kamu mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala berkat kasih karunia, terutama pengorbanan-Mu, yang dimana pada hari ini kami bersuka cita karena Engkau telah bangkit. Terima kasih Bapa, biarlah dalam perayaan Paskah ini kami semakin memahami apa makna kebangkitan-Mu, bahwa Engkau telah menyelesaikan masalah terbesar, yaitu menebus manusia yang berdosa. Maut tidak berkuasa atas-Mu. Oleh karena itu, biarlah kami juga umat-umat-Mu meninggalkan gaya hidup yang lama, bangkit bersama Kristus, memiliki hidup yang baru. Terima kasih Bapak, berkatilah ibadah perayaan Paskah ini dari awal sampai akhirnya, dan sebentar kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu.
untuk terus belajar dan mendalami kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan keterbatasan ini, agar apapun yang hamba-Mu sampaikan adalah suara daripada-Mu. Terima kasih Bapa, dimuliakan, ditinggikan nama-Mu, melalui perantaraan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Hamba-Mu telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat Paskah untuk kita semua dan selamat hari Minggu. Ada sukacita yang begitu luar biasa bagi kita umat Tuhan pada hari ini. Setelah kita melewati hari suci, mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan sekarang kita bersorak-sorai karena Dia telah bangkit. Puji Tuhan. Kiranya Bapak Saudara yang di rumah, selain kita bersukacita bernyanyi, kita akan tetap merenungkan kebenaran firman, dan GKT Raja Daud kembali melanjutkan eksposisi Injil Markusnya. Mari kita buka Alkitab kita. Mulai dari Markus pasal 8, kita akan coba bahas dari ayat 31 sampai 34. Markus pasal 8, ayat 31 sampai 34. Dan ini adalah kelanjutan dari perenungan Jumat Agung kemarin, ketika Yesus bersama murid-murid di daerah Kaisarea Filipi. Dan dia bertanya, katamu, siapakah aku ini? Dan kita sudah belajar kemarin, Petrus mewakili murid-murid, mengatakan, engkau adalah Mesias. Nah, kali ini, di dalam ibadah perayaan Paskah ini, kita merenungkan eksposisi Injil Markus ini untuk melihat, benarkah pemahaman Petrus ketika dia mengatakan, Yesus adalah Mesias. Mari kita lihat ayat 31-nya, Markus pasal 8, ayat 31-nya. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara di rumah yang mengikuti ibadah ini. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Sesudah pengakuan Petrus yang mengatakan Yesus adalah Mesias, dia bilang jangan beritahukan kepada orang. Dia melarang keras. Kenapa? Karena disinilah Yesus mulai memberitahu apa itu Mesias. Supaya Petrus dan murid-murid tahu apa makna dan tujuan Mesias itu datang ke dunia. Yang pertama kalau kita lihat dari 31, perhatikan, Mesias itu anak manusia. Ini adalah sebutan untuk Yesus, selalu memakai anak manusia. Dia bakal ditolak tua-tua, imam-imam dan ahli Taurat. Itu satu ya Bapak Ibu Saudara. Tua-tua, imam-imam dan ahli Taurat, pemuka agama dan pemimpin agama Yahudi. Jadi Yesus mengatakan di kalimat awal, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Garis bawahi banyak penderitaan. Yang kedua, ditolak tua-tua, pemuka agama, imam-imam dan ahli Taurat. Yang ketiga, Pak, dibunuh. Yang baru saja kita lewati peringatan Jumat Agung, di mana Yesus mati di kayu salib. Dan yang keempat apa? Bangkit pada hari ketiga. Haleluya. Itulah Paskah yang kita rayakan pada hari ini. Ini adalah ciri khas Mesias yang tidak ada di benak orang Yahudi dan murid-murid. Kok kelihatannya lemah sekali? Mesias kok banyak menderita? Mesias kok kalah dibunuh? Dan bangkit pada hari ketiga, Bapak Ibu Saudara perlu tahu, pemahaman orang Yahudi pada zaman Yesus, mereka percaya ada kebangkitan. Orang Saduki yang tidak percaya. Tetapi orang Yahudi yang diajarkan oleh ahli Taurat dan Farisi, mereka percaya ada kebangkitan. Tapi tidak ada kebangkitan secepat itu, 3 hari gitu, enggak. Mereka itu memiliki konsep eskatologi atau akhir zaman, kebangkitan itu di akhir zaman nanti, dibangkitkan oleh Allah. Kok bangkit pada hari ketiga? Ketika Yesus menjelaskan ini, saya yakin dan percaya murid-murid, terutama Petrus, bingung. Kok ditolak tua-tua? Mesias itu justru dinanti tua-tua. Sesuai dengan nubuatan nabi-nabi perjanjian lama, begitu ya. Jadi ciri-ciri ini sangat asing bagi orang Yahudi, murid-murid, terutama Petrus. Tapi inilah pengajaran Yesus. Inilah definisi Mesias. Inilah yang ingin dia ajarkan kepada murid-murid dan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai umatnya. Dia datang bukan untuk menjadi pemimpin bangsa seperti zaman Daud, walaupun itu yang mereka inginkan, hebat dan berkuasa seperti Daud. Tidak. Dia datang untuk menjadi raja atas segala dosa manusia. Dia mengalahkan itu semua. Dia mengalahkan dosa, dia mengalahkan maut. Bukan berarti Mesias yang dinanti
harus menaklukkan penjajahan Romawi. Bukan seperti itu. Maka itu di Paskah pada hari ini, di kebangkitannya, kita memiliki pemahaman bahwa Mesias, yaitu Yesus Kristus, dia Tuhan yang mengalahkan maut. Coba kita lanjut ayat 32-nya, Bapak Saudara. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Coba garis bawahi dulu kalimat awal di ayat 32 ini, Bapak Saudara. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Kalau ada kalimat dengan terus terang, berarti Yesus sedang tidak memakai perumpamaan. Biasanya cara atau gaya pengajaran Yesus itu selalu memakai perumpamaan kepada murid-murid, lalu menjelaskannya. Tetapi kalau dikatakan di ayat Alkitab, dia mengatakan dengan terus terang, berarti dia tidak lagi memakai perumpamaan. Jelas, harafiah, tegas. Jadi itu bukan perumpamaan. Jadi jangan-jangan murid-murid berpikir, oh, ini kayaknya perumpamaan nih. Apalagi mereka baru saja salah paham tentang ragi orang Farisi dan Herodes. Mereka pikir itu roti, padahal Yesus enggak mengumpamakan itu secara spiritual. Jadi ketika dia mengatakan ditolak tua-tua, dibunuh, pada hari ketiga bangkit, mungkin murid-murid, apaan nih? Oh, jangan-jangan perumpamaan. Oh, enggak. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Yesus mengumandangkan pengajarannya tentang Mesias dengan jelas, tegas, dan suara keras di depan murid-murid. Dan kita lihat apa reaksi salah satu pemimpin murid yang mengaku Yesus adalah Mesias, yaitu Petrus. Perhatikan kalimatnya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Gila ya. Bapak Saudara kalau baca ini pelan-pelan. Kita dalam mengeksposisi ayat ini coba kita pahami dulu ya. Tetapi Petrus, ya karena dia yang mewakili tadi ya, yang menyebut Yesus adalah Mesias, sekarang dia juga yang bereaksi, gitu ya, sebagai pemimpin murid-murid. Menarik Yesus ke samping. Saya yakin dan percaya, menarik di sini bukan, sini Yesus, di sini dulu yuk, enggak. Tetapi dengan gaya yang kasar pasti. Menarik gitu ya. Kalau kita lagi berantem sama orang, lagi teman kita, atau sama suami sama istri kita menariknya dengan sedikit kasar, keras gitu ya. Dan ini pasti yang dilakukan Petrus terhadap Yesus. Dia menarik ke samping, dan apa Bapak-Ibu Saudara? Menegur dia, gila loh. Ini gila loh. Dari sebawahi kata menegur. Tuhan ditegur gitu. Tadi dia ngaku Yesus itu Mesias, ditegur. Gila loh. Dinasehati. Kita ini kayak Petrus. Bisanya nasihatin Tuhan. Tuhan, janganlah jalanin yang kau kasih dalam hidupku. Yang enak dikit lah. Masa gini-gini aja hidupku Tuhan. Jahat kali kau. Kita tegur, kita ajari loh Yesus. Sama dilakukan oleh Petrus. Ditarik ke samping dan menegur. Nah kenapa? Jelas sekali. Petrus pasti malu di hadapan teman-teman murid lain. Dia sudah mengatakan dengan tegas, engkau adalah Mesias. Dijelaskan Yesus, definisi Mesias lemah. Padahal yang dipahami Petrus pasti sama dengan pemahaman orang Yahudi yang menantikan Mesias dari perjanjian lama, Bapak Saudara. Mesias itu strong. Mesias itu superhero. Karena dia dikatakan dari keturunan Daud, bahwa dia akan raja yang hebat seperti Daud. Dia akan memulihkan kerajaan Israel, sebagaimana Daud berjaya membawa Israel. Kok malah lemah. Malu dong Petrus. Malu dia. Di hadapan murid-murid, malu. Ditariknya Yesus ke samping dengan keras. Dia ingin bicara berdua. Mungkin beberapa meter jarak dari murid-murid. Dia ingin berbicara berdua, privasi. Dan menegur Yesus. Bayangkan ya. Petrus berani menegur Yesus. Dia mengambil alih otoritas Yesus. Sekarang dia yang ngajarin Yesus. Bayangkan. Yesus itu guru agung. Tetapi Petrus lebih agung lagi daripada Yesus. Diajarinya Yesus. Tidak terima dia. Dan ingin dikoreksinya pengajaran Yesus tentang Mesias. Kalau saya buat drama, Bapak Saudara, Petrus akan bilang, jangan malu-maluin aku lah, Yesus. Kau ini ada-ada aja. Masa kau lemah? Malu aku di depan murid-murid, di depan Yohanes, Andreas, dan lain-lain. Jangan aneh-aneh kok. Ditarik. Dia ngomong berdua. Mungkin sedikit berbisik, tapi nadanya keras. Ditegurnya Yesus. Bapak Saudara, seperti saya katakan tadi, terkadang Tuhan itu menjadi bawahan kita, menjadi suruhan kita, padahal kita yang tidak memahami makna pengajarannya. Begitu juga dengan perayaan kita Paskah ini, kebangkitannya. Ini kan makna teologis yang sangat dalam ya. Dia mengalahkan maut. Bapak Saudara bisa baca tulisan Paulus di 1 Korintus 15, itu semua tentang kebangkitan.
Sangat teologis, tapi betulkah kita paham maknanya? Atau kali ini hanya kita jadikan hari raya di hari Minggu, bertepatan di hari Minggu. Setelah itu kita tidak tahu. Padahal sebenarnya Bapak Ibu Saudara, setiap kita merayakan ibadah Minggu, kita itu selalu merayakan Paskah. Makanya jangan pernah bilang kematian lebih penting, Paskah lebih penting. Enggak, itu satu jalan, tetapi Paskah memiliki nilai tersendiri. Karena setiap hari Minggu, kita merayakan Paskah. Makanya jatuhnya di hari Minggu. Nah, kalau kita tidak memahami makna ini, hanya memaknai sebagai hari raya gitu loh. Hanya memaknai sebagai hari Minggu, maka hidup kita seterusnya Senin sampai Sabtu melewati ibadah Jumat Agung dan Paskah, kita tidak mengenal Yesus. Yang ada kalau tidak terwujud doa kita marah sama Yesus, kita koreksi dia, kita ajari dia, bahkan kita tinggalkan dia. Kan begitu. Jangan bilang yang tidak percaya Tuhan itu hanya orang ateis. Enggak, banyak juga orang Kristen yang dikatakan suam-suam kuku, ya hanya hari raya seperti ini datang, tapi tidak mengenal Yesus gitu. Punya kepahitan. Aku udah doa Pak Pendeta, tapi nggak pernah dikabulkan. Buat apa lagi aku doa? Yang penting aku kerja cari duit. Udah. Menghidupi keluarga, anak istri. Udahlah. Semua itu tergantung kita kok Pak Pendeta gitu kan. Kita mengkoreksi Yesus. Kita menegur Yesus. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan jalan pikir kita. Sama seperti Petrus. Definisinya tentang Mesias berbeda dengan definisi Yesus. Coba kita lanjutkan ayat 33 ini menjadi ayat intinya Bapak Saudara. Ini ayat intinya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ini adalah teks yang paling keras dan teks yang harus kita renungkan di ibadah Paskah hari ini, Bapak-Ibu Saudara. Ketika tadi Petrus lihat sebelumnya menarik Yesus ke samping untuk mencari ruang privasi, berbicara dengan dia, Yesus dikatakan apa? Lihat kalimat awalnya, berpaling. Berarti ketika ditarik Petrus mereka berdua, dia melihat Petrus mengkoreksi, memarahi dia, tapi dia langsung berpaling, bukan hanya melihat Petrus, tapi ke semua murid-murid. Makanya kalimatnya berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, tapi apa? Fokusnya ke Petrus. Ia memarahi Petrus. Garis bawah Bapak Saudara. Selama ini Petrus menjadi pemimpin, menjadi soko guru yang paling duluan, yang menjadi wakil selalu dalam ngomong untuk menyatakan sesuatu. Maka yang bertanggung jawab juga harus dia, dan maka dialah yang harus dimarahi Yesus. Karena dengan pemahaman salah Petrus, dia bisa meracuni pemahaman murid-murid yang lain. Bahwa bukan seperti itu Mesias, Yesus mengajarkannya sekarang. Di depan murid-muridnya, Petrus dibuat lebih malu lagi. Ketika tadi Yesus mengajarkan definisi tentang Mesias, ditolak tua-tua, dibunuh, dan pada hari ketiga bangkit, Petrus sudah malu. Tapi ketika dikoreksinya, Yesus lebih marah dan membuat dia lebih malu dengan memarahinya di depan umum. Lihat kalimatnya. Ia memarahi Petrus, katanya, ini penting sekali garis bawahi Bapak Ibu Saudara, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bapak Ibu Saudara, apakah Petrus pada saat yang sama sepersekian detik kerasukan setan? Nah, itu perlu kita renungkan kalimatnya. Apakah memang ini pekerjaan iblis? Tiba-tiba masuk ke dalam tubuh Petrus, matanya berubah gitu, jadi putih gitu ya, jadi bolak-balik, habis itu memarahi Yesus? Enggak. Ini jelas bahasa metafora yang dilakukan Yesus. Tapi ada makna yang sangat penting. Hanyalah iblis, coba garis bawahi ya. Hanyalah iblis. Dalam terjemahan Inggrisnya, "Get behind me, Satan." Ya, kalau bahasa Indonesia ya memang enyah ya, pergi gitu ya. Tetapi bahasa Inggrisnya lebih menarik. Get behind me, Satan. Apa artinya? Get behind me apa artinya, Bapak Saudara? Kau mundur ke belakangku, pergi kau. Jangan menghalangi aku gitu ya. Get behind me. Jangan halangi aku. Mundur kau. Berarti apa? Petrus sedang digunakan iblis untuk menghalangi jalan Yesus menuju salib. Get behind me. Jangan kau halangi. Kenapa? Ini rencana Allah dari kekekalan. Maka dilanjutkan tadi kalimatnya apa? Kau memikirkan apa yang manusia pikirkan, bukan apa yang Allah pikirkan. Minggir,
Get behind me. Belakangku kok, belakangku. Jangan halangi jalanku ini. Jangan kau berada di depanku menghalangi jalanku. Aku harus tetap menuju Golgota untuk mati di kayu salib. Luar biasa, Bapak Saudara. Dan kita tahu mulai dari perjanjian lama, cara iblis bekerja untuk terus merusak umat-umat Tuhan. Jadi kalau kita tarik mulai dari kitab Kejadian Adam dan Hawa, bagaimana iblis menggoda, begitu ya. Begitu banyak pekerjaan iblis untuk menghalangi rencana Allah. Mulai dari perjanjian baru ketika Yesus juga memulai perjalanan pelayanannya, dicobai di padang gurun. Di Markus pasal-pasal awal kita sudah eksposisi, begitu banyak iblis mengaku dia Mesias dan ingin merencanakan penggagalan menuju kayu salib. Jadi ini adalah pekerjaan iblis yang dilakukan oleh Petrus. Jadi dia bukan kerasukan, tetapi Petrus sedang melakukan pekerjaan iblis. Apa itu? Menghalangi rencana Allah yang sudah ditetapkan dari kekekalan. Maka kalimat Yesus sangat pas, sangat tepat ketika mengatakan, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus ini SKSD, sok kenal, sok dekat, sok paling tahu. Engkau adalah Mesias. Nggak pas definisinya, dia marah. Sehingga habis dia dimarahi Yesus di depan murid-murid. Nyala iblis. Berarti apa? Petrus juga samar-samar mengetahui Yesus sebagai Mesias. Omongannya di kisah kita Jumat Agung mengatakan dia engkau adalah Mesias, tidak terbukti benar dengan pemahaman. Dia asal ngomong. Dia tidak mengetahui makna Mesias yang sejati. Bapak Saudara, hari ini Paskah. Kebangkitan Yesus adalah juga rencana dari Allah. Kematiannya rencana Allah, kebangkitannya juga ada rencana Allah yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Yesus menjadi kurban untuk menghapus manusia yang berdosa dan dia dibangkitkan oleh Allah. Jangan bangkit sendiri ya. Ada saya lihat pemahaman juga ya. Ya Yesus itu bangkit sendiri, orang dia Tuhan. Enggak, Bapak Saudara, coba pelajari lagi dengan benar. Yesus itu betul-betul mati. Kalau dia bangkit sendiri, maka kematian Jumat Agung nggak sah. Oh, bangkit sendiri berarti setengah mati dong. Kalau bangkit sendiri dari mana dia bisa mati habis itu bangkit, kekuatannya itu dari mana? Enggak ya. Teks Alkitab jelas mengatakan dia dibangkitkan. Ya. Jadi jangan bilang bangkit sendiri. Ngotot lagi kita bilang orang dia Tuhan kok. Dia bisa dong bangkit. Tidak, itu pemahaman teologi yang salah. Yesus dibangkitkan karena itu adalah rencana Allah. Saya suka apa yang dikatakan Paulus. Iblis dikalahkan. Hai maut, di manakah sengatmu? Wah, maut tidak berkuasa lagi karena Yesus telah bangkit. Jalan Mesias yang dikatakan Yesus tadi dibunuh dan pada hari ketiga bangkit adalah kemenangan kita, Bapak Saudara. Paskah ini kita harus bersukacita karena kita merayakan kemenangan Yesus. Paulus juga berkata apa? Kalau dia tidak bangkit, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kepercayaan kita. Kenapa ya semua orang juga mati? Nggak ada yang bangkit. Semua orang-orang kudus, pemuka-pemuka agama yang hebat, nabi-nabi mati. Nggak ada yang bangkit, tapi dia bangkit, mengalahkan maut. Makanya kita harus beriman kepada dia. Bapak-Ibu Saudara, selalu ikuti rancangan dan jalan Allah. Bukan pemikiran kita, dan jangan sampai kita digembalakan oleh iblis untuk menghalangi rencana Tuhan, untuk menghalangi pelayanan Tuhan. Kita harus terus memikirkan perkara di atas dan mengikuti rencana Allah. Kenalilah Yesus sebagai Mesias yang memilih jalan salib untuk penebusannya sampai kepada kebangkitannya. Kenalilah dia. Kita jangan seperti Petrus yang salah paham. Maka itu Bapak Saudara, seperti saya katakan, jangan sampai ini menjadi hari raya saja tapi kita tidak memahaminya. Paskah, dari mana itu katanya? Apakah Bapak Saudara sudah paham arti Paskah? Banyak saya tanya orang Kristen, nggak hanya anak muda, orang tua juga yang sudah berpuluh-puluh tahun gereja, saya tanya apa arti Paskah? Langsung dia jawab kebangkitan Yesus. Nggak salah sih emang. Tetapi kan makna dasarnya nggak langsung itu. Kan itu dari perjanjian lama. Ya, Passover, yang dimana bangsa Israel dilewati dari malaikat pencabut nyawa anak sulung Mesir. Makanya setelah itu mereka keluar dari Mesir. Passover artinya dilewati. Anak sulung Israel tidak ada yang dibunuh, tapi anak sulung Mesir lah yang dibunuh. Nah, kita harus tahu itu. Berarti kalau bangsa Israel di perjanjian lama dilewati dari malaikat pencabut nyawa, maka bangsa kita
umat Tuhan di zaman sekarang dan di seluruh abad dilewati dari kutuk dosa. Itulah kemenangan kita di Jumat Agung dan Paskah. Puji Tuhan. Kita manusia berdosa diampuni oleh Tuhan. Kebangkitan Yesus adalah karya yang sempurna mengalahkan maut dan dosa. Makanya Bapak Saudara, kalau Yesus sudah bangkit, ayo dong, jangan lagi kita sebagai umat Tuhan ini lari daripada Dia. Jangan lagi kita cuek daripada Tuhan. Jangan lagi kita cari Tuhan kalau ada maunya, kalau kefefet. Jangan. Selalu ada harapan dari setiap masalah. Mungkin sekarang apa masalahmu Bapak Saudara yang di rumah? Keuangan? Yes. Pekerjaan? Jodoh? Keluarga? Belum punya anak? Selalu ada harapan. Karena Dia telah bangkit. Makna kebangkitannya artinya masalah terbesar kita, yaitu dosa, sudah selesai. Itu masalah terbesar manusia di mata Tuhan. Masa hanya masalah kita yang nggak ada pekerjaan, belum ada jodoh, belum ada uang, kita langsung mengeluh. Kita langsung fokus dunia, kita meninggalkan Tuhan. Jangan. Kebangkitan Yesus menandakan selalu ada harapan dari setiap masalah kita. Itulah iman kita terhadap Dia yang telah bangkit. Apapun masalahmu Bapak-Ibu Saudara, selalu ada harapan dan jalan keluar. Tuhan yang bangkit sudah memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Maka saya suka lagu, sebab Dia hidup, ada hari esok. Itu dia. Kalau kau ngakunya merayakan Paskah hari ini, ngakunya Yesus sudah bangkit, dari setiap masalahmu ada hari esok. Enggaklah karena kita nggak punya uang, nggak punya jodoh, atau ada berantem suami istri, kayak kiamat dunia ini langsung mati kita. Enggak. Selalu ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Ada kemenangan. Masalah terbesar sudah selesai. Dosa sudah selesai. Maka itu Bapak Saudara, maknailah Paskah ini. Bukan hanya sekedar sukacita biasa, tetapi sukacita yang harus luar biasa. Karena ada kemenangan dan harapan untuk kita. Biarlah rencana Allah yang terjadi di dalam hidup kita. Jangan pikirkan apa yang kita mau, tapi rencana Allah yang jadi. Apapun masalah kita, selalu ada harapan. Coba kita selesaikan di ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini dia pengajaran selanjutnya. Setelah dia menjelaskan definisi Mesias. Nah, perhatikan kalimat awal, sekarang fokusnya kepada orang banyak dan murid-murid. Tadi yang dimarahi hanya Petrus. Sekarang udah tahu kan kesalahan kalian? Dia memanggil orang banyak dan murid-murid. Nah, ini kujelaskan sama kalian, supaya kalian paham siapa aku. Mesias yang harus kalian ikuti. Setiap orang yang mau mengikut aku, syaratnya ada 3, Bapak Saudara. Garis bawahi. Ia harus menyangkal dirinya, 1. Memikul salibnya, 2. Mengikut aku. Ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam mengikuti Yesus. Ini berat sekali. Ini penderitaan bagi kita, orang-orang biasa, manusia seperti kita. Yang pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya terpisah dari diri sendiri. Mengatakan tidak kepada kedagingan dan keakuan. Itulah menyangkal diri. Biar yang terjadi apa kata Tuhan, bukan apa kataku. Sehingga dengan menyangkal diri kita menanggalkan keegoisan kita. Dan kita fokus melihat karakter Kristus. Menyangkal diri. Itu sulit. Yang kedua tadi apa? Memikul salibnya. Naik step lagi. Menyangkal diri sudah sulit. Memikul salib lebih sulit. Memikul salib artinya kita ikut bagaimana merasakan penderitaan Kristus. Perhatikan kalimatnya. Memikul salibnya. Bukan memikul salibku, kata Yesus. Karena yang bisa memikul salib Yesus hanya Yesus. Kita nggak mungkin sanggup. Makanya dikatakan di kalimatnya, memikul salibnya. Salib kita beda-beda, Bapak Saudara. Penderitaan kita beda-beda, masalah kita beda-beda. Tapi ingat, ikuti terus Tuhan kita yang sudah selesai memikul salibnya. Salib Dia lebih berat. Maka kita sebagai umatnya, jangan cengeng, jangan menyerah. Kebangkitan yang seperti saya katakan tadi, selalu memberikan kekuatan, kemenangan, dan harapan. Dengan memikul salib, kita mengetahui kita umat Tuhan tidak dijanjikan kenikmatan dan kekayaan di dunia. Enggak. Tapi penderitaan, masalah biasa yang menghampiri kita. Bukan berarti kita cari masalah. Bukan.
tapi ada penderitaan dan masalah di dalam segala aspek hidup kita. Itulah memikul salib. Saya selalu punya kalimat, kalau Tuhan yang kita sembah itu datang ke dunia untuk menderita, masa kita umat yang menyembah dia nggak mau ikut menderita? Itu keterlaluan. Makanya teologi-teologi kemakmuran harus kita berantas, hilangkan itu. Bahwa mengikut Yesus harus kaya, mengikut Yesus diberkati berlipat ganda. Nggak ada seperti itu, Bapak Saudara. Saya juga tidak katakan mengikut Yesus miskin. Nggak ada, itu juga teologi yang salah. Mengikut Yesus, memikul salib, dan ikut ambil bagian dalam penderitaan. Apa itu penderitaannya? Tentu saat kita memberitakan Injil dan pelayanan. Kita banyak nggak disuka orang. Kita dihujat, kita dihina. Itulah bagian dari penderitaan. Dan ketiga apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kenapa perlu lagi dikatakan Yesus mengikut aku? Karena banyak orang belajar menyangkal diri. Banyak kita memikul salib, tapi nggak fokus. Artinya apa? Yes, aku belajar Alkitab. Yes, aku mengampuni orang. Di tengah jalan, kumat. Artinya, wah ini masalahnya kayaknya besar nih. Nggak bisa kuampuni dia nih. Sampai kapan pun nggak bisa kuampuni. Kumat kita. Tergantung situasi dan kondisi. Jangan. Fokus, Bapak Saudara. Makanya dikatakannya, kalau kau sudah bisa menyangkal diri, kalau kau sudah memikul salibmu walaupun capek, ikuti aku, fokus. Pandang ke depan bagaimana aku jalan terus sampai Bukit Golgota itu. Menyelesaikan masalah, menyelesaikan salib. Pandang terus, fokus. Itu arti mengikut aku. Dan di dalam mengikut Yesus berarti apa? Kita mengimitasi Kristus. Kita mengimitasi gaya pelayanan dan hidup Yesus. Itulah arti mengikut aku. Mengimitasi itu artinya mengikut jejaknya, meniru jejaknya, meniru bagaimana gaya hidup Yesus dan pelayanannya, dan mentaati perintahnya. 3 syarat ini berat. Kenapa? Kedagingan kita sebagai manusia biasanya menolak ini semua, Bapak Saudara. Menolak ini semua. Egois kita lebih tinggi. Pokoknya aku nggak penting kalian. Aku dulu. Semua selalu aku. Makanya saya suka apa yang dikatakan Paulus. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus di dalamku. Yohanes Pembaptis berkata apa? Biarlah dia semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Itulah perenungan kita di ibadah Paskah kali ini. Yuk Bapak Saudara, Jumat Agung sudah kita lewati. Paskah hari ini kita rayakan dengan sukacita. Besok Senin, ada nggak perubahan hidup kita? Ada nggak kita memulai belajar menyangkal diri? Ada nggak kita belajar untuk memikul salib? Dan ada nggak kita fokus untuk mengikut dia? Itulah aplikasi dari seluruh ibadah penting, mulai dari Jumat Agung sampai Paskah. Kalau itu tidak terjadi dalam hidupmu, maka perayaanmu hanya ibadah agamawi. Perayaanmu hanya perayaan main-main. Kalau mulai Senin besok, kau tidak mau fokus melayani Tuhan di dalam pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam lingkunganmu, saya mau katakan, ibadahmu hanya sekedar seremonial agamawi. Disayangkan sekali. Sangat disayangkan, Bapak Saudara. Tapi saya berdoa, Tuhan memberikan kekuatan, terutama di dalam Paskah hari ini. Kemenangan sudah kita raih. Yuk, kita mulai hidup yang baru. Fokus mengikut dia dan melayani dia. Sungguh luar biasa. Kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus mengalahkan maut. Dia bangkit, Bapak Saudara. Dan kalau Bapak Saudara sudah baca Alkitab, saat Yesus pun bangkit menunjukkan tubuhnya yang masih ada cucukan paku kepada murid-murid masih terkejut dan belum percaya. Dan barulah nanti murid-murid sadar ketika Yesus naik ke surga dan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Proses mengenal Yesus memang sangat sulit dan harus bertahap. Iman kita harus terus ditingkatkan. Jangan sampai iman kita itu statis, tetapi harus dinamis untuk maju terus mengenal dia. Sekali lagi saya katakan, selamat Paskah untuk kita semua. Ada sukacita terhadap keluarga Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing. Doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara supaya semakin diberkati. Tapi yang paling penting, yaitu mengenal kematian dan kebangkitan Yesus, supaya ibadah kali ini tidak hanya ibadah agamawi, tetapi kita menjadi murid Kristus yang sejati. Kita bersorak-sorai atas kemenangannya, atas kebangkitannya, dan kita belajar untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut dia sampai akhir hidup kita.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pada hari ini kami bersuka cita atas kemenangan-Mu atas maut. Kami bersuka cita karena Engkau telah bangkit. Sehingga ini memberikan harapan untuk kami umat-umat-Mu. Supaya tidak menyerah dalam segala kondisi di kehidupan dunia ini. Tuhan yang tahu masalah kami masing-masing. Tuhan yang melihat salib kami yang berbeda, masalah kami yang berbeda-beda. Oleh karena itu berikan kami kekuatan, kesabaran. Untuk bisa terus memikul salib kami. Sehingga kami bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan yang telah menebus kami dan memberikan kemenangan atas kebangkitan-Mu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Supaya kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi juga sebagai pelaku firman. Dimuliakan, ditinggikan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan kembali saudaraku. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya yakin dan percaya kita semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, Tuhan kasih-Mu mempesona hidupku. Kasih Tuhan yang begitu dalam akan kita anak-anaknya, sahabat-sahabatnya. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan. Sekali lagi, Tuhan kasih-Mu. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku beri. Kau sediakan bagiku, ku sembah oh Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku beri. Kau sediakan bagiku, ku sembah Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu dan selamat Paskah saya ucapkan kembali untuk Bapak Ibu Saudara di rumah. Kiranya terus dukung pelayanan GKTI Raja Daud beserta dengan yayasannya, Yayasan Pondok Raja Daud. Sedikit warta kita pada hari Minggu ini, di hari Paskah ini, yaitu kita mulai dari persembahan seperti biasa, karena kita masih online Bapak Ibu Saudara. Kiranya Bapak Ibu Saudara bisa melakukan transfer untuk persembahan dan perpuluhan Yayasan Pondok Raja Daud, Bank BCA, nomor rekening sesuai tertera di layar, dan juga langsung ke gereja GKTI Jemaat Raja Daud, rekening Bank BKI, nomor rekening
tertampil di layar kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara belajar untuk memberi persembahan dan perpuluhan untuk terus mendukung pelayanan gereja ini. Dan saya ingin memberitahu selanjutnya, pelayanan kasih kita, puji Tuhan, alhamdulillah, kemarin berjalan dengan baik. Kita bisa memberi dan berbagi kepada saudara kita yang sedang berpuasa dan menyambut Lebaran, Yayasan Umat Sejahtera di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ini adalah dokumentasi kita. Kita memberikan paket sembako dan bantuan uang tunai. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk para rekan-rekan, saudara, keluarga, dan donatur yang sudah memberikan dalam misi tahunan kita untuk selalu berbagi ke agama-agama lain. Terus dukung segala bentuk acara kita, khususnya sampai menyambut Natal nanti. Mari berikan bantuan terus kepada yayasan kita, Yayasan Pondok Raja Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman baru, ya. Yayasan Pondok Raja Daud kembali melakukan acara, dan ini spesial. Ini adalah seminar relationship edisi ke-10. Kemarin saya coba hitung-hitung sudah berapa kali seminar relationship, ternyata sudah 9 kali. Baik dilakukan atau diselenggarakan sendiri atas nama yayasan, dan juga bekerja sama dengan berbagai yayasan dan gereja lain. Dan yang ke-10, untuk pertama kalinya, saya akan membahas tentang perceraian. Selama 9 seminar sebelumnya, hanya pacaran dan pernikahan, pacaran, pernikahan, pacaran, pernikahan. Tetapi di edisi spesial ini, saya akan memberikan bahan yang cukup penting, tentunya Alkitabiah, pernikahan dan perceraian. Bapak Ibu Saudara bisa melihat flyer dan menghubungi saya dan juga majelis kita, Romi. Ada biaya registrasinya. Jadi Bapak Saudara, saya yakin tidak menyesal karena banyak pembelajaran yang mendalam di sini. Mari aja semua keluarga untuk mengikuti seminar relationship ini. Selanjutnya, seperti biasa, kelas pendalaman Alkitab kita tetap lakukan di hari Rabu, itu secara tatap muka di Food Court Senen City biasanya. Dan Kamis itu Zoom online, semuanya jam 1 siang. Mari yang ingin terus belajar Alkitab, kita hadir, baik itu Rabu mau datang sekaligus tatap muka bisa, atau setiap Kamis jam 1 Zoom online, nanti link Zoom-nya akan diberikan. Bisa menghubungi DM Instagram langsung King David, dan juga WhatsApp ke majelis kita, Romi, dengan nomor telepon yang tertera. Dan terakhir, YouTube channel. YouTube channel seperti biasa, ada Hanya Alkitab, dan juga GKTI Raja Daud. Hanya Alkitab itu berisi tentang pemahaman teologis kita belajar lebih dalam, ya, ilmiah, mungkin topik-topiknya sedikit kontroversi, tetapi itu menambah wawasan dan referensi. Dan GKTI Raja Daud adalah YouTube yang menampilkan ibadah minggu kita sebelum kita nanti akan memasuki ibadah tatap muka. Mari dukung terus pelayanan media YouTube ini, like, comment, subscribe, dan share ke banyak orang supaya diberkati. Dan yang terakhir, media pelayanan kita yang lain yaitu buku dan buletin. Kita kembali menerbitkan buletin edisi ke-5 kemarin, ya, di CT volume ke-5. Bapak Ibu Saudara bisa memesannya dalam bentuk cetak ataupun PDF, bisa menghubungi saya sebagai gembala dan juga Romi sebagai majelis. Ini buku-bukunya juga masih ada, jadi bisa dipesan semuanya untuk menambah wawasan kita memahami firman Tuhan. Demikian warta yang bisa saya sampaikan di hari yang berbahagia ini, di Paskah ini, di hari Minggu ini. Mari untuk mengakhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur di hari kemenangan ini, di kebangkitan Paskah ini, kami bisa berkumpul walaupun lewat media online YouTube, kami beribadah di tempat kami masing-masing. Biarlah ibadah ini dari awal sampai akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Nyanyian pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah firman yang ditabur dimateraikan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa buat semua rekan-rekan pengurus, majelis, jemaat, dan siapapun yang mengikuti ibadah online ini. Kiranya Tuhan berkati. Kiranya kami yang mungkin dalam masalah besar, mungkin dalam setiap masalah lepas pribadi, memiliki kesulitan untuk menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan yang bantu dan Tuhan tolong. Biarlah perenungan Paskah hari ini menguatkan kami bahwa ada harapan dan kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan kami ya Bapa. Hamba-Mu berdoa
buat setiap orang yang membantu pelayanan GKT Raja Daud dan Yayasan Pondok Raja Daud. Tangan-tangan yang sudah memberi persembahan ataupun perpuluhan. Kiranya Tuhan berkati keluarganya. Tuhan berkati pekerjaannya. Tuhan berkati yang mungkin dalam pergumulan mencari jodohnya. Tuhan berkati segala aspek hidupnya. Kiranya kami, anak-anakmu, bisa terus bersekutu melayani Tuhan sampai seumur hidup kami. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa juga buat pelayanan gerejamu, GKT Raja Daud, segala visi, misi, programnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami hanya alat-Mu. Pakailah kami dengan dahsyat dan luar biasa untuk menjalankan gerejamu ini. Biarlah kami tetap setia dalam pelayanan ini, apapun yang terjadi ke depannya. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa buat semua rekan-rekan, teman, saudara, keluarga yang mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberikan kesehatan, agar bisa kembali beraktivitas seperti biasa, dan bersekutu beribadah bersama kembali. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa buat bangsa Indonesia, bangsa kami yang tercinta. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati bangsa ini, memberkati pemerintahan dari pusat sampai daerahnya. Biarlah mereka menjadi pemerintah yang takut akan Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk menjalankan bangsa ini. Kiranya biarlah pemerintah bekerja dengan baik, jujur dan bersinergi untuk terus memajukan bangsa Indonesia ini. Hamba-Mu juga berdoa buat anak-anak-Mu di bangsa ini, umat Tuhan, agar kami bisa menunjukkan terang cahaya Kristus, menunjukkan karakter Kristus kepada sesama kami, sehingga banyak lutut bertelut, lidah mengaku, hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapak, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada Minggu Paskah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya sukacita Paskah, sukacita kemenangan itu adalah menjadi milik kita pribadi. Selamat menikmati hari Minggu ini. Dan selamat kita berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.